Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 6A akan membacakan hasil materi yang telah kami cari terkait kalam insya. Next, Kak, selanjutnya. Bentar. Boleh, next, Kak, slide-nya. Sudah. A. Yang pertama, definisi kalam insya. Secara bahasa, kata insya berasal dari ansya. Ansya'a yunshi'u insya'un. Dari sighah masdar yang berarti al-ijad. Artinya mewujudkan, mengembangkan, menciptakan, atau menimbulkan. Dan menurut istilah yaitu kalama la yahtamilu sidqan wa la kidban lidzatihi. Kalimat yang tidak mengandung kemungkinan benar dan bohong karena zatnya. Terdapat redaksi lain dalam terminologi ilmu ma'ani bahwa kalam insya'i yaitu al-kalamul insya'i huwa ma la yahtamilu sidqa wal kadzab. Kalam insya'i adalah suatu kalimat yang tidak bisa disebut benar atau dusta. Contohnya seperti aqimis shalah, dirikanlah sholat. Perkataan itu hanya mengandung pengertian wajibnya sholat, tidak mengandung pengertian benar dan bohongnya wajibnya sholat. Next, Kak. Baik, selanjutnya yang B, macam-macam insya. Yang pertama, kalam insya talabi. Insya talabi oleh ulama balaghah didefinisikan yaitu ma yastad'i matluban khairah hasilin waqta talabi. Ungkapan yang mengandung makna tuntutan yang menuntut keyakinan mutakalim belum terwujud pada saat terjadi tuntutan. Dalam pengertian lain, insya talabi adalah kalimat yang menghendaki suatu permintaan yang belum diperoleh saat diminta. Next. Macam-macam insya talabi. A, yang pertama, amr, atau kalimat perintah. Secara etimologi, amr bermakna perintah. Sedangkan sebentar, dalam term... Mbak, sebentar sebelum ke macam-macam, kemarin kita sepakat 3 kelas bahas ini ya. Iya, Ya, Pak. Mbak. Ya? Iya, Pak. Baik, coba kelas B, Mbak. Untuk yang ta'rif bagaimana? Halo ya, kalau untuk kelas B, Mbak, barangkali ada diversifikasi ta'rif. Ya, tadi sudah terlihat tadi. Bawah sebelum macam-macam, Mbak. Atas lagi, Mbak. Ya, silakan. Baik, kami dari kelas B akan membacakan pengertian kalam insya. Secara bahasa, kata insya berasal dari ansya'a yunshi'u insya'un. Sighah masdar yang berarti al-ijad, mewujudkan, mengembangkan, menciptakan, atau menimbulkan. Kalam insya adalah kalam yang tidak berhubungan dengan benar atau bohong. Al-Hashimi mengemukakan definisi insya adalah al-insya'u lughatan al-ijadu. Wastilahan kalamul la yahtamilu sidqan wala kadziban lidzatihi. Secara bahasa, insya adalah menemukan, sedangkan secara istilah adalah suatu ungkapan yang tidak membawa kebenaran dan tidak pula kebohongan. Selanjutnya, macam-macam kalam insya. Yang pertama, kalam insya talabi. Al-insya'u talabiyun huwa ma yastad'i matluban ghairu hasilin waqta talabi.
Yaitu kalam tolabi adalah kalimat yang menghendaki terjadinya sesuatu yang belum terjadi pada waktu kalimat itu diucapkan. Ya, sebentar Mbak. Itu Ya. tulisan Arabnya salah Mbak ya. Ya, Pak. Jadi al-insya'u at-talabiyyu. Ya. Jadi bukan al-insya'u talabiyun, bukan begitu. Jadi al-insya' at-talabiyyu. Baik, Pak. Dilanjutkan atau gimana, Pak? Ya, dilanjutkan. Al-insya'u at-talabiyyu huwa ma yastad'i matluban ghairu hasilin waqta talabi. Kalam tolabi adalah kalimat yang menghendaki terjadinya sesuatu yang belum terjadi pada waktu kalimat itu diucapkan. Kalam jenis ini ada yang berupa amar atau kata perintah, nahi atau kata larangan, istifham atau kata tanya, tamanni atau kata untuk menyatakan harapan terhadap sesuatu yang sulit terwujud, dan nida atau kata seru. Yang kedua, kalam insya ghair tolabi. Wa insya'u ghairu talabiyyun huwa ma la yastad'i matluban. Kalam ghair talabi adalah kalimat yang tidak menghendaki terjadinya sesuatu. Kalam jenis ini banyak bentuknya. Di antaranya ungkapan kekaguman atau ta'ajub, ungkapan pujian atau mad, ungkapan celaan atau lom, ungkapan sumpah atau kosam, dan ungkapan pengharapan atau roja. Selanjutnya macam-macam. Ya, sebentar Pak. Sebelum macam-macam, coba kita dengar dulu dari kelas C. Baik, kalau dari kelas C, kata insya merupakan bentuk masdar dari kata ansya'a, yang secara leksikal kata tersebut bermakna membangun, memulai, kreasi, asli, menulis, dan menyusun. Sedangkan secara terminologi, kalam insya memiliki beberapa makna, diantaranya yang pertama ada al-kalamu, alladzi la yahtamilu sidqan wala kadiban, yakni perkataan yang tidak mengandung kebenaran ataupun dusta. Kemudian yang kedua, menurut Imam Akhdari dalam kitab Jauhar Ma'nun, kalam insya menurut istilah murakkabul ladzi la yahtamilu. Al-murakkabul ladzi la yahtamilu sidqan wala kadiban. Artinya diperbaiki, Mbak ya. Baik, Bapak. Yang artinya susunan kalimat yang tidak bisa dinisbahkan benar dan dusta, dalam kurung pada hakikatnya. Kemudian yang ketiga, menurut Ali dan Said, bahwa kalam insya itu ma la yahsilu madmunahu wa la yatahaqqaqu illa idza tulfadat bih. Yang artinya perkataan yang tidak dapat dicapai tujuannya atau tidak dapat terrealisasikan maksudnya kecuali setelah diucapkan pernyataannya. Kemudian yang keempat, menurut Sayyid Ahmad Hashimi berpendapat bahwa kalam insya adalah perkataan yang tidak ada penisbatan benar atau dusta kepada yang mengatakannya. Selanjutnya pembagian kalam insya terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama insya tolabi yang didefinisikan oleh ulama balaghah sebagai ma yastad'i matluban ghairu hasilin fi i'tiqadil mutakallimi waqta talabi. Yang artinya ungkapan yang mengandung makna tuntutan yang menurut keyakinan mutakallim belum terwujud pada saat terjadi tuntutan. Dalam pengertian lain, insya talabi adalah kalimat yang menghendaki suatu permintaan yang belum diperoleh saat meminta. Kemudian yang kedua ada insya ghair talabi
yang didefinisikan sebagai ma la yastad'i matluban ghairu hasilin waqta thalabi. Yang artinya ungkapan yang tidak mengandung makna tuntutan dan tidak terwujud pada saat ada tuntutan. Pengertian lain dari insya ghairu thalabi adalah kalimat yang di dalamnya tidak menghendaki suatu permintaan. Ya, silakan diteruskan. Selanjutnya jenis-jenis kalam insya. Yang pertama ada jenis-jenis insya thalabi. A. Amr atau kata perintah. Amr adalah tuntutan mengerjakan sesuatu yang lebih rendah. Contohnya dalam Quran Surah Yusuf ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Yusufu a'rid an hadha wastaghfiri li dzambik innaki kunti minal khati'in. Yang artinya, Yusuf, lupakanlah ini dan istriku mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah. Kemudian yang B, nahi atau kata larangan. Nahi adalah tuntutan meninggalkan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi. Untuk kata larangan ini ada suatu silghoh, yaitu fi'il mudhari yang disertai lam nahiyah. Contohnya dalam Quran Surah Yusuf ayat 60. Fa'in lam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun. Yang artinya, maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat jatah atau gandum lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku. Selanjutnya C. Istifham. Istifham adalah tuntutan untuk mengetahui sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. Kalimat tanya ini dapat diungkapkan melalui kata tanya yang disebut adawatul istifham. Kata-kata yang digunakan untuk istifham ini adalah a, hal, ma, min, mata, ayana, kaifa, aina, kam, ai. Contohnya dalam Quran Surah An-Nisa ayat 21. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'dhin wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Yang artinya, dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri. Dan mereka, istri-istrimu, telah mengambil perjanjian yang kuat atau ikatan pernikahan dari kamu. Kemudian contoh lain dalam Quran Surah Al-An'am ayat 22. Wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lilladzina asyraku ayna syurakaukum alladzina kuntum taz'umun. Yang artinya, dan ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah. Di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka atau sekutu-sekutu kami? Kemudian selanjutnya ada D, tamanni. Tamanni adalah... Ya, sebentar Mbak, saya tinggal sebentar. Pada bingung ya? Mbak, di scroll up. Ya. Ini di istifham coba. Mana syahidnya? Mana Mbak? Kaifa, Pak. Ya. Istifham itu ada banyak jenis Mbak. Aghradul istifham itu banyak. Ini kira-kira masuk istifham apa ini?
Ada yang tahu? Istifham ingkari, Mbak. Baik, lanjut. Terus sesudah istifham, kaifa ta'khudunahu? Bentar. Ya, di bawahnya wa kaifa, di bawahnya. Jadi maksudnya begini, adik-adik sekalian. Tidak semua kalimat yang menggunakan adatul istifham itu membutuhkan jawaban. Misalnya pertanyaan kaifa. Contoh kaifa haluka. Bagaimana kabarmu? Bagaimana keadaanmu? Maka jawabannya ya ana bi khair, gitu kan? Tapi kaifa dalam ayat ini tidak terus kemudian membutuhkan jawaban. Nah, oleh karenanya ada banyak sekali tujuan kalimat menggunakan adatul istifham. Salah satunya adalah istifham ingkari ini. Wa kaifa ta'khudunahu? Bagaimana mungkin kalian tega para suami mengambil harta waqad afdha ba'dukum ila ba'd, harta istri, sedangkan sudah kalian lalui sekian hidup ya, perjalanan berumah tangga dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan siakul kalamnya adalah istifham yang tidak membutuhkan jawaban, namun bertujuan mengingkari. Ya, mengingkari andai kata ada seorang suami yang menceraikan istrinya, lalu kemudian dia masih menuntut hak atau bagian harta gonogini. Ya, meskipun dalam hukum positif dikenal pembagian harta gonogini. Baik, terus. Wa yauma nahsyuruhum jami'an. Ini mana syahidnya? Aina, Pak. Aina syurakaukum. Aina. Baik, aina. Kira-kira apa nih, Mbak? Syaratnya apa? Tujuannya apa? Tujuannya adalah lilistihza. Ya. Wa yauma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina asyraku aina syurakaukum alladzina kuntum taz'umun. Atau litad'if atau lilistihza juga bisa. Ya. Jadi nanti pada hari kiamat orang-orang yang menyekutukan Allah itu ditantang untuk bisa memanggil ya apa-apa yang mereka sembah selain Allah. Adakah mereka punya kekuatan untuk bisa menolong mereka? Ya. Baik, berikutnya. Sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah. Wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul 'iqab. Di mana syahidnya di ayat ini? Di mana, Mbak? Kam atainahum. Kam. Apa faedahnya di sini? Faedah istifhamnya apa? Kam atainahum min ayatin bayyinah. Apakah ini sama dengan misalnya kamnya ketika saya bertanya kam talibatin fi faslik? Sama nggak, Mbak? Apa kira-kira faedahnya di sini? Ini sudah hampir
semester akhir loh ya. Mbak. Urusan tafsir. Apa faedah kamu kira-kira? Taukid. Mbak Tina, ya? Apa Mbak faedahnya? Menegaskan ya, Pak? Nggak tahu. Litaksir. Menunjukkan banyak sekali ayat yang sudah diturunkan oleh Allah kepada Bani Israel. Namun, banyaknya ayat itu sama sekali tidak berdampak pada sikap mereka. Tetap ada regeling, ya. Tetap ada Nabi ditantangin. Bahkan dibunuh oleh mereka. Oke, ini yang pertama litaksir. Kemudian wa may yubaddil ni'matallahi. Ada tulis istifham 2. Yang kedua apa? Waman. Apakah man di sini sama dengan ketika misalnya Pak Ziyad bertanya, man abuka? Man ismu abik? Siapa nama bapakmu? Apakah sama di sini? Tidak, Pak. Sama. Faedahnya apa dong? Faedahnya apa kira-kira? Kalau yang Mama Yubadil untuk menjelaskan, Pak. Kalau yang menjelaskan apa? Faedahnya apa, Mbak? Ini tujuan kita belajar balaghah, Mbak, ya. Nggak ada harus tahu, ya. Man di sini adalah tahdir. Untuk ngancem, Mbak. Barang siapa yang merubah, ya, atau tidak bersyukur atas nikmat Allah yang Allah karuniakan padanya, niscaya fa innallaha syadidul iqab. Ya, ditahdir, untuk ngancem. Bukan untuk idrakul jawab. Bukan untuk dijawab. Tidak sama seperti pertanyaan Pak Ziyad misalnya manis mu'abik. Siapa nama ayahmu, ya kita jawab. Sesuai kenyataannya nama ayah kita siapa, bukan man seperti itu, ya. Oke. Baik. Coba kelas yang lain. Macam-macam insya sampai istifham. Coba kita lihat contohnya. Baik, Pak. Macam-macam insya tolabi dari kelas ini. Yang pertama, amar, kalimat perintah. Secara etimologi, amar bermakna perintah. Sedangkan dalam terminologi ilmu balaghah, amar adalah tolabal fi'li ala wajhil isti'la. Tuntutan mengerjakan sesuatu pada yang lebih. Lagi, Mbak. Tolabal fi'li ala wajhil isti'la. Masa tolabal fi'li? Kalau Mbak baca tolaba, yahtaju ilal fa'il. Membutuhkan fa'il. Fa'ilnya mana? Kalau dibaca masdar, maka ba nggak mungkin dibaca fathah. Karena posisinya di awal, kedudukannya sebagai mubtada. Maka bacanya adalah yang tepat talabul fi'l ala wajhil isti'la. Lagi, Mbak. Talabul fi'li ala wajhil isti'la. Tuntutan mengerjakan sesuatu kepada yang lebih rendah. Untuk menyusun suatu kalam amr, ada 4 sighah yang biasa digunakan, yaitu yang pertama, fi'il amr. Contohnya pada firman Allah, Quran Surah Maryam ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Wah Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Itu kelebihan ayatnya. Terus yang kedua, contohnya pada fi'il mudhari. Ayatnya di mana?
Fi'il amr ya, Pak. Yang mana? Khud, Pak. Ambil. Iya. Ini kenapa dibaca khudhi, Mbak? Kan khud. Akhadha ya'khudhu akhdan. Wa ma'khadan. Wa huwa akhidun wa dhaka ma'khudun. Khud. Kenapa dibaca kasrah? Iltiqal sakinah ini. Ya, itu kok usakinain. Kaidahnya bagaimana? Nah, kalau ada Dua sukun bertemu dalam dua huruf mati atau dua, ya silakan dilanjutkan, Mbak Dina. Maka huruf yang pertama dikasrahkan. iya, oke. Nah ini yang dimaksud talabul fi'li ala wajhil isti'la itu dari siapa ke siapa? Mbak. Dari Allah untuk Nabi Yahya. Oke. Baik, yang kedua, fi'il mudhari yang disertai lam amr. Contohnya pada firman Allah, Quran Surah At-Tolak ayat 7. Yang fi'du sa'atin min sa'ati. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dijelaskan lagi, Mbak. Mana yang dimaksud dengan fi'il mudhari yang disertai lamul amr? Fi'il mudhari yang disertai fi'il amr terdapat pada kata liyunfik. Yunfik. Terus? Lamul amr ini saudaranya apa? Saudaranya siapa, Mbak? Presiden Soekarno apa Presiden Soeharto? Kenapa dibaca sukun? Asalnya kan anfaqa yunfiku. Infak. Kenapa dibaca sukun? Yunfik. Karena halo. Karena huruf jazm. Loh. Kok huruf jar itu loh, Mbak? Apakah huruf jar bisa masuk ke fi'il? Huruf jazm. Huruf? Jazm. Jazm, huruf jawazim. Ya. Akhwatu lam. Lam. Jawazim. Jadi, baca sukun. Yunfiq. Baik. Ya. Oke, berarti dari kata yunfiku, jadi ini bagian dari segot atau bentuk-bentuk ya kata perintah, Mbak ya. Tidak harus berbentuk kata perintah secara langsung, namun ada beberapa bentuk ya. Fi'il mudhari pun bisa bermakna perintah ketika di dalamnya terdapat lamul amr. Yunfiq dan hendaklah. Yunfiq, hendaklah seseorang yang sa'atin, orang yang mampu, yang memiliki keleluasaan ya, sudah cukup sandang pangan papan, itu yunfiq, menafkahkan min sa'atih, sebagian dari hartanya. Ya, lanjut. Selanjutnya yang ketiga, isim fi'il amr, contohnya pada lafaz hayya 'alas shalah, mari melaksanakan sholat. Kemudian yang keempat, masdar pengganti dari fi'il amr, contohnya pada firman Allah Quran Surah Al-Baqarah ayat 83, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak. Selain berarti tuntutan terhadap sesuatu perbuatan dengan memperhatikan susunan kalimatnya, terkadang amr juga berarti doa, tuntutan dari bawah ke atas, iltimas, tuntunan dari arah yang sama, tamani, harapan, tahdid, menakut-nakuti, ta'jiz, melemahkan, dan taswiyat, menganggap sama. Ya. Oke.
Sebelum ke nahi, coba kelas yang lain. Akan, Mbak? Pak. Yang pertama itu amar atau kalimat perintah. Amar adalah menuntut dilaksanakannya suatu pekerjaan oleh pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Amar mempunyai 4 macam redaksi, yaitu fi'il amar mudhari yang didahului dengan lam amar, isim fi'il amar, dan masdar yang menggantikan fi'il amar. Contohnya, yang pertama, fi'il amar seperti perintah melaksanakan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, yaitu Muhammad, agar kamu diberi rahmat. Quran Surat An-Nur ayat 56. Iya, mana ini yang dimaksud dengan fi'il amarnya? Wa'aqimu. Dari siapa ke siapa? Dari Allah ke Nabi Muhammad. Ke Manusia. Ya, ke masa orang Kristen harus sholat, Pak? Umat Islam. Ya, ke kaum mukminin atau muslimin, umat Islam. Baik, lanjut. Yang kedua, fi'il mudhari yang dibarengi dengan lam amr seperti perintah untuk berinfak. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih, yang artinya hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya. Quran Surat At-Tolak ayat 7. Kata liyunfiq yang menunjukkan perintah untuk berinfak adalah bentuk fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam amr. Lalu selanjutnya, masdar yang semakna dengan fi'il amr, seperti perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Kata ihsana yang mengandung kebaikan dalam ayat di atas adalah bentuk masdar dari kata ahsana yuhsinu yang digunakan dalam fi'il amr berbuat baiklah. Lalu kalimat perintah ini terkadang menyimpang dari makna aslinya dan menunjukkan makna-makna lain yang dipahami dari konteks pembicaraan atau kondisi tertentu. Di antaranya yang pertama makna doa. Ungkapan amar dapat menunjukkan makna doa jika perintah itu berupa permohonan yang dari bawah kepada yang di atas. Contoh permohonan kita kepada Allah agar mengampuni dosa kita dan orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya, yang artinya, ya Tuhan, ampunilah aku dan ibu bapakku. Quran Surat Nuh ayat 28. Kata ilfir dalam ayat di atas, meskipun berbentuk fi'il amr, keduanya tidak menunjukkan makna amr yang hakiki, tetapi menunjukkan makna doa, sebab kata tersebut digunakan dalam konteks permohonan seorang hamba kepada Tuhannya. Selanjutnya, makna iltimas. Ungkapan amar bermakna iltimas jika perintah berasal dari pihak yang sederajat. Contoh permintaan teman sejawatnya untuk membawakan secangkir kopi. Ya sahibi khudli kubam minal qahwah. Yang artinya Mbak. Ya. Ini bukan Al-Qur'an ya. Iya, Pak, belum ketemu. Digunakan. Ya, kira-kira contoh dari Al-Qur'an apa, Mbak? Kira-kira apa? Ada yang bisa ngasih contoh? Perintah kepada yang selevel. Apa kira-kira?
Ayo, 100 orang loh ya ini. Masa nggak bisa menemukan kata perintah yang selevel. Kalau ini gimana, Pak? Hah? Coba ya, Pak ya. Tapi nggak tahu Ya, ya. ya, ya. Kalau ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi Ya, al-qamra itu bisa betul sekali. ya, Pak. Ya. Kemudian apa lagi? Misalnya dalam surat Yusuf, idhabu biqamisi hada. Ya, perintah Yusuf kepada saudara-saudaranya. Idhabu biqamisi hada fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Oke, Lanjut ya, Pak. ya silakan. Ya, selanjutnya makna irsyad. Amar dapat bermakna irsyad atau bimbingan jika perintah tersebut berisi pepatah Bismillahirrahmanirrahim. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl. Nah, artinya apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Ya. Ya, irsyad ini boleh diartikan adalah perintah yang tidak berarti wajib. Yaitu namanya irsyad, irsyadi. Ya, al-amru bimakna al-irsyad. Ya. Nah, korenahnya perintah ini tidak bermakna wajib apa? Buktinya kalau adik-adik utang ke temennya 50.000, 100.000, ditulis enggak tuh? Enggak, ya Mbak ya. Padahal perintahnya pada ayat ini tulis ya. Ini enggak apa-apa, asal diingat. Atau kalau akad hutang piutang itu jumlahnya besar, maka ya baru harus dicatat, wajib dicatat, sebab kalau tidak nanti akan membuka peluang prestasi. Ya, ada salah satu pihak yang dirugikan. Baik, lanjut, Mbak. Baik, Pak. Selanjutnya makna tamani. Amar bermakna tamani adalah permintaan terwujudnya sesuatu dengan diiringi kecintaan kepadanya. Contohnya surat Al-An'am ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Ya laitana nuraddu wa la nukadziba biayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Yang artinya, kiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Yang selanjutnya makna ibahah. Amr terkadang bermakna kebolehan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, bukan sebuah kewajiban, seperti perintah untuk makan dan minum dalam surat Al-A'raf ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Artinya makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Quran surat Al-A'raf ayat 31. Selanjutnya. Ya, baik. Ya, Pak. Oke, Mbak. Udah. Oh, masih ada ya? Masih ada. Akhir. Ya, silakan. Selanjutnya makna takhir.
Amr bermakna pilihan atau takhyir. Slide-nya, Kak. Jika ada dua perintah yang diajukan untuk dipilih salah satunya. Contohnya, Aish kariman au mut syahidan, yang artinya hiduplah dalam keadaan mulia atau matilah dalam keadaan syahid. Contohnya belum Al-Quran, Pak. Belum nemu. Ya, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Ya, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Itu lit takhyir. Ya. Oke, Mbak. Ya, Lanjut. baik. Selanjutnya makna tahdid. Amar juga kadang bermakna tahdid atau ancaman, yakni perintah yang disertai ancaman. Jika dalam konteks ini, maka amar menunjukkan sindiran dari pihak yang memberi perintah tersebut. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Yang artinya, katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka. Bersenang-senanglah kalian, Mbak, bukan kamu ya. Ya. Sama tahu dalam bentuk jamak. Kan kamu, ini bisa berbahaya, Mbak. Nah, bersenang-senanglah kamu. Kalian ya. Kalian dalam kurung orang-orang kafir. Oke, ini versi terjemahnya terjemah yang versi jadul ini, belum direvisi. Ya Mbak, dilanjut. Udah Pak, ganti nahi. Iya, sebelum ke nahi. Kelas yang lain? Ya. Ya, silakan dilanjutkan, Mbak. Baik, ya Pak. Untuk materi selanjutnya dari kelas A tentang nahi, larangan. Makna nahi secara leksikal adalah melarang, menahan, dan menentang. Sedangkan dalam terminologi ini balaghah, nahi adalah talabul kafi anil fi'li ala wajhil isti'la'i. Tuntutan meninggalkan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi. Jadi, nahi atau larangan adalah tuntutan tidak dilakukan suatu perbuatan yang disampaikan oleh seseorang kepada orang yang martabatnya lebih rendah. Redaksinya dengan menggunakan bentuk fi'il mudhari yang ditambah la nahi. Seperti firman Allah dalam Quran Surah Al-Isra ayat ke-32, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan. Selain itu, terkadang nahi juga mempunyai makna lain sesuai dengan susunan kalimatnya, yaitu doa, iltimas, tanami, dan takdir. Slide selanjutnya. Istifham secara bahasa berarti meminta pemahaman atau pengertian. Secara istilah, istifham bermakna talabul ilmi bisyai'in, menuntut pengetahuan tentang sesuatu. Jadi, istifham yaitu menghendaki pengetahuan tentang sesuatu yang belum diketahui dengan menggunakan huruf hamzah, kata hal, man, ma, mata, ayyana, kaifa, aina, anna, kam, ayyun, dan sebagainya.
Beberapa huruf istifham di atas mempunyai makna sesuai dengan konteks kalimatnya. Namun, secara garis besar hanya memiliki 3 makna, yaitu tasawur atau tasdik bagi huruf hamzah, tasdik bagi kata hal, dan tasawur bagi selain huruf hamzah dan kata hal. Tasawur adalah memperoleh pengertian tentang mufradnya, sedangkan tasdik adalah memperoleh pengertian tentang nisbahnya. Seperti beberapa contoh di bawah. Ta'an tal-musafiru am akuka, yang artinya apakah kamu telah berpergian atau saudaramu. Kemudian contoh selanjutnya hal ya'kulul hayawan, apakah hewan itu berakal. Dan contoh dari Al-Quran dalam Quran surah Al-Qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Dia bertanya, bilakah hari kiamat itu? Yang selanjutnya, tamanni. Kalimat tamanni atau berangan-angan adalah kalimat yang berfungsi untuk menyatakan keinginan terhadap suatu yang disukai, tetapi tidak mungkin untuk dapat meraihnya. Dalam terminologi ilmu balaghah, tamanni adalah talabu syai'in al-mahbubi alladzi la yurja wa la yatawaqqa'u husuluhu. Menuntut sesuatu yang diinginkan akan tetapi tidak mungkin terwujud. Seperti contoh berikut. Ibnu Rumi berkata tentang bulan Ramadan, "Falaita al-laila kana fihi syahran wa marra naharuhu marra safadi." Maka alangkah baiknya jika satu malam bulan Ramadan itu lamanya sebulan, sedangkan siangnya berjalan secepat perjalanan awal. Kemudian yang terakhir, nida atau panggilan. Secara leksikal, nida adalah artinya panggilan, sedangkan dalam terminologi ilmu balaghah, nida adalah thalabul iqbali bi harfin naibin munadin unadi au ada'i al-manqulu minal. Coba bentar, Mbak, diulang. Thalabul iqbali bi harfin thalabul iqbali bi harfin Coba didekatkan mikrofonnya. Nggak kecil suaranya, Mbak. Thalabul iqbali ya. bi harfin Ya. naibun munadin. Naibin manaba anada unadi, sorry. Talabul iqbali bi harfin naibin manaba unadi. Au. Ini di sini ada yang hilang nih, Mbak. Iya. Manaba unadi au ada'u. Al-manqul minal khabar ilal insya. Talabul iqbali bi harfin naibin Manaba unadi au au ada'u al-manqulu minal khabari ilal insya'i. ya. Nida adalah tuntutan mutakalim yang menghendaki seseorang agar menghadapnya. Nida menggunakan huruf yang menggantikan lafaz unadi atau ada'u, yang susunannya dipindah dari kalam khabari menjadi kalam insya'i. Kemudian huruf nida ada 8, yaitu hamzah, ai, ya, a, ai, aya, haya, dan wa. Penggunaan huruf nida ada dua cara menggunakan huruf-huruf nida, yaitu yang pertama, hamzah dan ai untuk munada yang dekat. Selain hamzah dan ai, semuanya digunakan untuk munada yang jauh. Sedangkan khusus untuk ya digunakan untuk seluruh munada yang dipanggil, baik dekat maupun jauh. Seperti contoh ketika Abu Thayyib berkata kepada seorang gubernur, "Ama bitariqi wa man sya'nu hibatul lijaini wa itqul adidi. Da'autuka indan tiqa'i roja wal mautu minni kahadlil warid." Wahai pemilik kehambaanku dan orang yang bertabiat memberikan perak dan kemerdekaan hamba, aku memanggilmu ketika tidak ada lagi harapan, sedangkan kematian bagiku seperti urat nadi. Ya, silahkan dilanjutkan. Dilanjutkan. Kemudian yang selanjutnya, insya ghairu qaladi.
Ma la yastad'i matluban ghairu hasilin waqtat talabi. Insya yang tidak menghendaki tuntutan yang tidak tercapai ketika terjadi tuntutan itu sendiri. Jadi insya ghairu talabi adalah kalimat yang tidak menuntut terjadinya sesuatu. Insya ghairu talabi terdapat beberapa macam ungkapan, di antaranya yaitu kalimat-kalimat yang mengandung pujian, celaan, pujian dan celaan seperti berikut. Yang pertama, bentuk menyanjung atau kalimat pujian menggunakan ni'amun. Contoh, wala ni'madarul muttaqin. Itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, kalimat celaan. Contoh, bi'sal amil khalidun. Bila jelek pekerjaan adalah khalid. Mbak, ini kan banyak sekali contohnya. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Wa bi'sal mihad. Wa bi'sal masir. Jahannama yaslawnaha. Wa bi'sal masir. Kan banyak sekali tuh Al-Quran, ya. Tolong bisa diganti ya. Baik, Bapak. Lanjut. Dan bentuk-bentuk yang dipindahkan atau berlaku kepada bentuk. Contoh, Qoba Ali nafsan, sungguh bagus jiwa Ali. Ya, ini juga ada nggak dalam Al-Quran? Apa contohnya kira-kira? Fa'ala, taba. Kalau hadis, fatuba lil ghuraba. Kalau Al-Quran, coba. Ada nggak? Ada lah, Mbak. Alladzina amanu wa amilus salihati tuba lakum wa husna ma'ab. Alladzina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Ya. Wa'du. Lanjut, Mbak. Ya, silahkan dihabiskan. Kemudian. Selanjutnya, kosan atau sumpah. Kalimat sumpah yaitu dengan huruf wawu, ta, dan ba. Contohnya, wadduha wallaili idza saja. Demi waktu matahari sepenggalan naik dan demi malam apabila telah sunyi. Selanjutnya, maaf Kak, slide selanjutnya. Lanjut. Kalau tidak, Aziat komentari dilanjutkan. Gampang sekali ini, jelas. Slide selanjutnya Kak. Foto yang bisa di slide selanjutnya. Kemudian kagum, ta'ajub. Bentuk ta'ajub menggunakan dua macam ungkapan. Yang pertama, ma'af'aluhu. Contohnya, kutilal insanu ma'aktsara. Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekurangan dalam surah Al-Baqarah ayat 17. Kemudian yang kedua, af'ali bihi. Contohnya, asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana.
yang artinya alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang. Dalam Quran surah Maryam ayat ke-38. Slide selanjutnya, maaf. Ya, Mbak. Baik. Di slide selanjutnya. Kemudian harapan atau raja. Kalimat harapan yaitu menghendaki hasilnya perkara yang disukai dan mendekati kenyataan. Hurufnya yang menunjukkan adalah la'alla, taslihu, haro, asa. Contohnya, fala'alla katarikum ba'dama yuha ilaik. Maka boleh jadi kamu hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan. Quran surah Hud ayat ke-12. Kemudian yang selanjutnya beberapa akad atau al-uqud. Yang pertama, wahabtu, saya telah memberi. Yang kedua, bi'atu, saya telah menjual. Yang ketiga, ishtaraitu, saya telah membeli. Sigot ini sedikit sekali digunakan karena jarangnya tujuan yang berhubungan dengan kalam balik. Sigot akad kebanyakan fi'il madi, selain madi ditulis sedikit. Contoh, ana ba'i'un, artinya saya penjual. Slide selanjutnya. Kemudian ada sigot al-iqo yang menetapkan pekerjaan seperti salah satu, kemudian ruba yang artinya banyak, dan yang terakhir kan al-qadariyah atau betapa banyak. Dari kelas A sudah cukup, Pak. Baik, Mbak. Kelas yang lain silahkan. Bahasan yang tidak terlalu sulit, insya Allah. Tinggal melengkapi atau mengganti contoh-contoh yang bukan dari Al-Quran saja. Banyak sebenarnya. Ya. Ya, silakan Mbak, dilanjutkan. Baik, selanjutnya pembahasan nahi atau larangan. Nahi berasal dari kata... Ya, sekiranya kalau contohnya sama dengan kelas yang lain, skip aja. Ya. Setiap contoh harus diutarakan di mana syahidnya. Ya, tanpa harus Pak Ziyad komentari lagi. Silakan. Ya, Mbak. Langsung ke contohnya ya, Bapak. Apa, Mbak? Langsung ke contoh ya, Pak. Ya, langsung sampai selesai. Tinggal akhir-akhir. Contohnya, nahi adalah larangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam melarang mengambil harta anak yatim tanpa hak. Contoh dalam surah Al-An'am ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Contoh selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala firman dalam melarang memutuskan silaturahmi dengan seseorang. Dalam Quran surah An-Nur ayat 22, wala ya'tali ulul fadli. Halo. Bacanya masa begitu, Mbak? Wala ya'tali ulul fadli. U-nya pendek. Wala ya'tali ulul fadli minkum. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba. Halo. U-nya. Ulil qurba. Ya, gimana Mbaknya ini? Semester mau keluar ini masa? Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba. U-nya pendek, Mbak. Ayyutu ulil qurba. Wala
ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba. Nah, ini repotnya kalau dosennya nggak hafal Quran, belum pernah talaqi bin-nazar 30, Mbak dibiarkan itu, salah bacanya. Ya. Alhamdulillah dosennya hafal Quran. Masya Allah. Ya udah, lanjut, Mbak. Artinya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya. Contoh selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam melarang mengambil teman kepercayaan yang jahat dalam Quran surah Ali Imran ayat 118. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum qabala. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu seagama sebagai teman kepercayaanmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Selanjutnya, terkadang nahi atau larangan keluar dari makna aslinya dan menunjukkan makna yang lain sesuai dengan konteksnya, di antaranya makna doa. Makna doa muncul jika nahi berbentuk permohonan yang berasal dari pihak yang rendah kepada pihak yang lebih tinggi, atau dari yang kecil kepada yang besar. Contoh dalam Quran surah Ali Imran ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Yang artinya, mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. Ya, nanti artinya tidak perlu dibaca, Mbak, ya. Kayak seremonial aja, ya. Baca artinya. Jadi langsung aja, pada ayat ini syahidnya di mana, bagaimana, ya, dijelaskan ya, sesuai dengan pembahasan. Ya, lanjut. Wah, nanti contoh-contoh yang bukan dari Al-Quran diupayakan untuk bisa cari contohnya dari Al-Quran. Baik, selanjutnya makna tamanni. Nahi dapat bermakna tamanni jika ungkapan nahi ditunjukkan pada sesuatu yang tidak berakal, seperti ungkapan dalam syair berikut. Ya Laila tul ya namu. Ya Lailu tul ya namuzul. Ini salah ini, ada yang kurang. Ya Lailu tul ya naumuzul ya subuhu kif wala tatlu'. Ini kan banyak sekali, Mbak, nahi yang bermakna tamanni. Mana ini kira-kira? Kalau di sini contoh ini bukan dari Al-Quran. Mana maksudnya nahi di sini tamanni? Mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Mana, Mbak? Syahidnya di ayat ini mana? Maaf, di syair ini mana? Halo? Ya, Mbak? Ada yang bisa bantu? Ya, yang dimaksud adalah la tatlu'.
Ya, jadi nggak mungkin matahari diharapkan tidak terbit, itu nggak mungkin, mimpi kali. Ya, la tatlu'. Baik, lanjut Mbak. Selanjutnya makna irsyad. Nahi bermakna irsyad jika berisi pepatah atau bimbingan mengenai sesuatu. Contoh dalam Quran surah Al-Maidah ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Selanjutnya, makna taubik. Terkadang nahi juga bermakna taubik jika ungkapannya berkaitan dengan celaan atau teguran. Contoh dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Ya, di mana syahidnya di ayat ini? Mana yang dimaksud dengan nahi di sini, Mbak? Kalau sampai nggak paham di mana syahidnya, repot ini, Mbak. Mana di ayat ini syahidnya? Di mana yang dimaksud nahi ini? Mana? La yaskhor. La yaskhar. Ya, hendaknya. La yaskhar. Ya, kita tidak saling merendahkan, mengejek. Ya, baik. Lanjut. Selanjutnya, makna tahdid. Nahi menyatakan makna ancaman atau tahdid jika ungkapan tersebut disampaikan oleh pembicara yang sedang marah. Contoh dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 108. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fsa'u fiha wa la tukallimun. Ya, silakan dilanjutkan, Mbak. Selanjutnya, istifham. Kata istifham merupakan bentuk masdar dari kata istifham. Istafhama. Dari kata istafhama, kata tersebut bermakna meminta pemahaman atau meminta pengertian. Suatu kalimat yang menggunakan kata tanya dinamakan jumlah istifhamiyah, yaitu kalimat yang berfungsi untuk meminta informasi tentang sesuatu yang belum diketahui. Sebelumnya dengan menggunakan salah satu istifham, adatul istifham, kata tanya. Itu banyak sekali, di antaranya adalah hamzah dan hal. Hamzah digunakan untuk mencari pengetahuan tentang dua hal. Yang pertama, tasawur, yaitu gambaran tentang mufrad. Dalam hal ini, hamzah langsung diiringi dengan hal yang ditanyakan dan umumnya hal yang ditanyakan ini mempunyai bandingan yang disebutkan setelah lafaz am. Contoh, dalam Quran surah Al-Zukhruf ayat 58. Waqalu alihatuna khairun am huwa. Yang kedua, tasdid, yaitu gambaran tentang nisbah. Dalam hal ini, bandingan perkara yang ditanyakan tidak dapat disebutkan. Hal digunakan untuk meminta tentang tasdid, tidak ada yang lain, dan tidak boleh menyebut bandingan perkara yang ditanyakan dengan hal. Ini mana slide-nya? Slide-nya kok nggak nyambung dengan apa yang disampaikan.
Ya Mbak, siapa yang bagian menampilkan slide ini? Pasar atau ke Indomaret? Bacanya baru sampai di sini, Bapak. Ya, ya silakan dilanjut. Selanjutnya, adatul istifham selain hamzah dan hal adalah sebagai berikut. Man, untuk menanyakan keterangan makhluk yang berakal. Ma, untuk menanyakan keterangan nama atau hakikat sesuatu yang bernama. Mata, untuk menanyakan keterangan waktu, baik yang lalu maupun yang akan datang. Ayyana, untuk menanyakan keterangan waktu yang akan datang secara khusus dan menunjukkan kengerian. Kaifa, untuk menanyakan keterangan keadaan. Aina, untuk menanyakan keterangan tempat. Anna, mempunyai 3 makna, yaitu bagaimana, dari mana, dan kapan. Kam, untuk menanyakan jumlah. Ayun, untuk menanyakan keterangan salah satu dari 2 hal yang berserikat dalam suatu perkara, dan untuk menanyakan tentang waktu, tempat, keadaan, bilangan, makhluk berakal, dan makhluk yang tidak berakal sesuai dengan lafaz yang disandarinya. Selanjutnya, dalam konteks tertentu, kata tanya dapat menyimpang dari makna aslinya dan menunjukkan makna lain, yaitu makna nafi adalah sebuah makna yang ditunjukkan untuk meniadakan sesuatu. Contoh dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Selanjutnya, makna ingkari, makna pengingkaran ditunjukkan untuk menyatakan keanehan dan ketidakpantasan. Aghairallahi tad'una. Apakah kamu menyeru Tuhan selain Allah? Selanjutnya, makna takriri. Makna takriri ditunjukkan agar menuntut lahirnya sebuah pengakuan dari orang yang diajak bicara. Dalam Quran surah At-Tin ayat 5, Alaihissallahu biahkamil hakimin. Selanjutnya, makna taufik. Makna taufik ditunjukkan untuk menyatakan celaan dan teguran tentang sesuatu yang dilakukan oleh muhtab. Contohnya dalam Quran surah As-Saffat ayat 95, Qala ata'buduna ma tanhitun. Selanjutnya, makna taswiyah. Istifham juga dapat bermakna menyamakan atau taswiyah sesuatu terhadap sesuatu. Contoh dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 6. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Contoh yang kedua dalam surah Al-A'raf ayat 53. Fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana. Selanjutnya, makna taswik. Makna istifham mengandung arti untuk menimbulkan keinginan agar muhtaf mengikuti atau melakukan sesuatu. Contoh dalam Quran surah As-Saffat, Quran surah As-Saff ayat 10. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Selanjutnya, makna tamanni. Istifham bermakna tamanni jika diungkapkan untuk menyatakan keinginan yang mustahil atau makna amar. Istifham terkadang bermakna perintah. Contoh Quran surah Ali Imran ayat 20. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal
lilladzina aslamtum. Selanjutnya makna nahi dalam Quran surah At-Taubah ayat 13. Atakhshawnahum wallahu ahaqqu an takhshaw. Selanjutnya makna ta'zim. Istifham dapat bermakna ta'zim jika diungkapkan untuk mengagungkan. Contoh dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Man alladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Selanjutnya makna tahqir. Istifham bisa bermakna tahqir jika berisi ungkapan penghinaan. Contoh dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 18. Min ayyi syai'in khalaqah. Baik, selanjutnya tamani atau angan-angan. Tamani adalah mengharapkan sesuatu yang tidak dapat diharapkan keberhasilannya. Baik karena memang perkara itu mustahil terjadi atau mungkin terjadi, namun tidak dapat diharapkan tercapai. Kata-kata yang dipergunakan untuk tamani adalah laita dan kadang-kadang dipakai juga kata hal, lau dan la'alla atas dasar tujuan balaghah. Jika perkara yang menyenangkan itu dapat diharapkan tercapainya, maka pengharapannya disebut taroji. Kata yang dipergunakan untuk makna taroji adalah la'alla dan asa. Kadang-kadang dipakai juga kata laita atas dasar pertimbangan makna balaghah. Contoh dalam Quran surah Al-Qasas ayat 79. Ya lailata Bismillahirrahmanirrahim. Ya lailata lana bislama utiya Qarun. Contoh yang kedua, Quran surah Asy-Syu'ara ayat 102. Falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Selanjutnya, nida atau panggilan. Makna nida adalah permintaan agar orang yang dipanggil datang menghadap kepada orang yang memanggil dengan menggunakan kata yang menggantikan kata ud'u, aku memanggil. Huruf nida itu ada 8. Hamzah, ai, ya, a, aya, haya, dan wa. Kebanyakan panggilan ini diiringi dengan perintah dan larangan serta pada umumnya panggilan ini terletak di depannya. Contoh dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Selanjutnya, kadang-kadang panggilan itu terletak di belakang seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan kadang-kadang diiringi dengan nida, kadang-kadang diiringi dengan berita, kemudian diikuti oleh perintah. Seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Hajj ayat 73. Ya ayyuhan nasu duriba masala fastami'u lahu. Nida kadang-kadang tidak diikuti oleh perintah seperti firman Allah dalam
Contoh, ya ibadi la khaufun alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Nida contohnya kadang-kadang diikuti pertanyaan seperti Quran surah Maryam ayat 42. Qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Selanjutnya, kalam isya khairul tolabi. Kalam jenis ini banyak bentuknya. Di antara ungkapan kekaguman ta'ajub, ungkapan pujian, mad, ungkapan celaan, zam, ungkapan sumpah, qasam, dan ungkapan pengharapan, roja. Selanjutnya pembagian isya khairul tolabi. Contoh pujian. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 30. Wala ni'ma darul muttaqin. Contoh celaan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Bi'sal ismul fusuqa ba'da Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Bi'salil fusuqa Bi'salis mul fusuqa. Udah lulus tahsin atau enggak nih Mbak Putri? Ya, coba lagi. Bi'salis mul fusuqu. Ini iltiqa'u sakinain ya. Ini. Bi'salis mul fusuqa ba'dal fusuqu. Fusuqu, Mbak. Mul fusuqu ba'dal iman. Contoh qasam dalam Quran surah Al-Lail ayat 1. Wal-laili idza yaghsha. Contoh pengharapan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 52. Fa'asallahu ayyatiya bil fathi aw amrin min indi. Contoh kekaguman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Sudah Bapak untuk kelas B. Ya, kelas berikutnya sudah terakhir. Ya, kelas berikutnya. Oke. Yang tamani sekarang. Ya. Tamani adalah menuntut sesuatu yang diinginkan, tetapi tuntutan itu sulit terjadi atau bahkan mustahil terjadi. Dan jika tuntutan itu mungkin serta mudah diperoleh, maka dinamakan taroji. Kalimat angan-angan ini biasanya menggunakan kata laita, namun terkadang juga menggunakan kata-kata lain seperti hal, lau, dan la'alla. Contohnya dalam Quran surah An-Nisa ayat 73, Bismillahirrahmanirrahim. Walain asabakum fadlum minallahi layaqulanna ka'allam takum bainakum wa bainahu mawaddatun ya laitani kuntu ma'ahum. Ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima. Itu syahidnya ada di lafaz ya laitani. Kemudian pada Quran surah Ghafir ayat 11, qalu rabbana amattana tnataini wa ahyaitana tnataini fa'tarafna. Qalu rabbana
amatana tnataini wa ahyaitana tnataini fa'tarafna bidzunubina fahal ila khurujim min sabil. Itu syahidnya ada pada lafaz fahal. Kemudian selanjutnya adalah nida. Nida adalah menuntut sesuatu agar memenuhi panggilan dengan menggunakan kata-kata tertentu yang mengandung makna panggilan. Huruf nida mempunyai 7 huruf, yaitu ya, a, aya, haya, wa, a, dan ai. Contohnya pada surah Al-Baqarah ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kemudian pada surah Al-A'raf ayat 59, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Ini lafaz nidanya ada pada Yakub. Selanjutnya dilanjutkan oleh Lulu. Ya, bagus. Ini sudah Al-Quran semuanya, Mbak, ya. Lanjut. Baik, selanjutnya jenis-jenis insya ghair talabi. Yang pertama ada al-madi, yaitu pujian. Contoh dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 8-11. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Ulaika humul warithun. Alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Yang kedua, alzam celaan. Contoh dalam Quran surah As-Saba ayat 5. Walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizina ulaika lahum 'adzabum mir rijzin alim. Yang ketiga, al-qasam, yaitu sumpah. Contoh dalam Quran surah Al-Tariq ayat 1. Was-sama'i wat-tariq. Yang keempat, al-raja, pengharapan. Contoh dalam Quran surah An-Nisa ayat 99. Faulaika asallahu ayya'fu anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Dan yang terakhir ada al-ta'ajjub, yaitu kekaguman. Contoh dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 28. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Sudah, Pak. Ya. Baik. Oke. Saya pikir jelas ya, adik-adik sekalian. Sudah diulang 3 kali dan kemudian ada beberapa pengayaan contoh. Ya baik, apa yang kita bahas ini sesungguhnya tidak jauh dengan materi yang kita pelajari dalam ilmu nahwu ya. Sehingga yang belajar ilmu nahwu maka akan juga belajar tentang amar, nahi, dan seterusnya. Nah, cuma dalam pembahasan balaghah itu ditambah faedahnya ya, ditambah agradnya. Ya, apa tujuan, apa bentuk-bentuk kata tersebut, baik itu perintah maupun lah. Demikian adik-adik sekalian. Terima kasih untuk para pemakalah ya. Sudah bagus tadi arahan Pak Ziyad yang contohnya belum Al-Quran, tolong bisa disesuaikan ya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ya, Pak. sama-sama. Pak.